Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renata Tri Aprilia dari program studi D3 Fisioterapi dengan NIM 30621026. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya kontraksi otot di dalam tubuh kita. Sebelum kontraksi otot terjadi, saya akan menjelaskan struktur otot dan fungsinya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada tendon, sebagai melekatnya otot. Untuk yang kedua ada serabut otot, yaitu jaringan otot tersusun di dalam sitoplasma. Yang ketiga ada nukleus, mengatur kerja sel. Yang keempat ada serat otot tunggal, yaitu kumpulan dari sel. Yang kelima ada membran plasma, yaitu sarkolima, serat otot yang membungkus sarkoplas. Yang keenam ada sarkomer, yaitu unit dasar dari otot tersusun oleh aktin dan miosin. Yang ketujuh ada miofibril, protein terdiri dari filamen, tebal dan tipis. Untuk yang kedelapan ada sarkolima, yaitu membran plasma yang membungkus sarkoplasma. Yang kesembilan ada sarkoplasma, yaitu tempat miofibril berada. Untuk yang ke-10 ada mitokondria, yaitu menghasilkan energi untuk beraktivitas maupun untuk melakukan kegiatan. Yang ke-11 ada tubulus transversus, yaitu saluran perpindahan cairan yang mengandung ion yang membuka melalui sarkolimal. Yang ke-12 ada retikulum sarkoplas untuk menimbulkan kontraksi otot yang cepat. Yang ke-13 ada sisterna retikulum sarkoplas, yaitu area retikulum sarkoplas terlibat dalam penyerapan, penyimpanan, dan pelepasan kalsium. Untuk yang ke-14 ada miofibril, terdiri dari filamen tebal dan tipis dan disusun atas sarkomer. Di dalam miofibril terdapat filamen tebal dan tipis atau yang disebut dengan aktin dan miosin. Selain aktin dan miosin ada struktur lain seperti troponin, tropomiosin. Pertama ada aktin, yaitu protein berbentuk ganda sebagai tempat melekatnya protein miosin saat terjadi pergesekan atau pergerakan. Untuk yang kedua ada troponin, yaitu fungsinya tempat melekatnya kalsium membuat binding site yang tertutupi oleh tropomiosin terbuka. Untuk yang ketiga ada tropomiosin, yaitu protein yang menyerupai benang, fungsinya untuk binding site aktin ketika tidak berkontraksi. Untuk yang keempat ada miosin, protein berbentuk seperti stick golf. Kepala miosin memungkinkan pergeseran ke depan maupun ke belakang pada filamen tipis. Kepala miosin akan menempelkan pada binding site. Seperti ini contoh susunan filamen tipis dan filamen tebal. Di dalam filamen tipis ada molekul aktin, ada heliks aktin ditambah dengan troponin dan tropomiosin. Untuk filamen tebal ada kepala miosin, molekul miosin, aktin binding site dan ATP miosin. Di dalam miofibril tadi terdapat aktin dan miosin. Selain aktin dan miosin ada sarkomer. Sarkomer sendiri tersusun dari pita A, yaitu bagian gelap, tumpang tindih, aktin, dan miosin. Untuk yang kedua ada garis M, bagian pusat dari sarkomer atau tengah-tengah sarkomer. Yang ketiga ada zona H, yaitu bagian tengah saat terjadi kontraksi. Yang keempat ada garis Z, yaitu penghubung antar sarkomer satu dengan yang lain. Selanjutnya kita ke mekanisme kontraksi otot. Untuk yang pertama, kepala miosin terikat pada ATP berada dalam konfigurasi rendah. Untuk yang kedua ada kepala miosin menghidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat inorganik dan berada dalam konfigurasi energi tinggi. Impuls atau potensi akan mengalir ke ujung serabut otot, memicu pelepasan asetikolin, kemudian memulai depolarisasi di dalam sarkolima menyebabkan retikulum sarkoplas melepaskan Ca2+. Terjadinya hidrolisis sendiri, adanya rangsangan yang membuat Ca2+ masuk dan berikatan dengan troponin, sehingga terjadinya hidrolisis ADP, ada 2 fosfat dan P1.
Saat terjadi relaksasi, maka tropomiosin akan memblok terjadinya cross break. Untuk yang ketiga, kepala miosin berkaitan dengan aktin jembatan silang atau cross break, yaitu ion kalsium yang dilepaskan kemudian berikatan dengan troponin. Hal ini mengaktifkan aktin dan memberi jalan untuk berkaitan dengan miosin dan terbentuklah jembatan silang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion Ca2+ atau kalsium. Jika kalsium tinggi, maka miosin akan menempel pada troponin. Posisi situs, aktin, dan miosin terbuka. Jadi, aktin dan miosin berikatan karena ion fosfat menempel pada bagian situs yang aktif sehingga terikat. Memicu filamen miosin bisa mendorong filamen aktin. Ion kalsium mengalir pada miofibril, di mana mereka akan memicu kontraksi otot, aktin, dan miosin yang saling berhimpitan. Jadi, filamen tipis akan bergerak menuju sarkomer. Bergerak menuju sarkomer yaitu mendekat kepada zona M, sarkomer tengah, sehingga terjadi pemendekan pada otot. Jika ATP sudah habis atau kadar konsentrasi Ca2+ sudah habis, kepala miosin akan lepas dari situs aktin tersebut. Yang kelima, pengikat molekul baru ATP melepaskan kepala miosin dan aktin, siklus baru akan dimulai. ADP dan P tadi sudah terlepas. ATP yang baru akan masuk dan terjadi lagi siklus baru yang akan dimulai. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.